Halo Pak, dan teman-teman asisten yang akan menilai tugas ini. Di sini kelompok kami bakalan menjelaskan terkait tugas besar sistem produksi dan otomatisasi industri. Di sini terkait ladder diagram dan kelompok kami mengambil studi kasus, yaitu ladder diagram cara kerja dispenser otomatis. Kelompoknya sendiri ada saya, Trides Konsultang dengan NIM 045. Muhammad Sabirul Akmal dengan NIM 047. Saya Irfan sendiri dengan NIM 044. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Hendri sendiri, di pengumuman penugasan besarnya juga ada bahwasannya ada nih 3 tujuan utama di mana diberikannya penugasan ini. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjalankan fungsi ladder diagram dalam menggambarkan cara kerja suatu sistem, dan yang kedua adalah mengembangkan kemampuan komunikasi teknis mahasiswa melalui presentasi video, yaitu seperti yang sekarang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan juga kelompok kami. Dan yang terakhir adalah melatih keterampilan mahasiswa dalam merancang dan mensimulasikan ladder diagram. Nah, ini adalah ladder diagram yang sudah kami buat, di mana di sini adalah ladder diagram untuk mesin dispenser air otomatis. Untuk penjelasan dari tiap-tiap orangnya nanti bakalan kami bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, ini slide yang pertama, rang pertama yaitu mengenai aktivasi sistem. Nah, di sini ada yang pertama itu dimulai dari sini, dari normally open, yaitu tombol on, dan outputnya berupa sistem aktif. Nah, jadi ketika tombol on ini ditekan, maka sistemnya akan aktif. Tapi tentunya jika hanya ada tombol on saja, hanya ada normally open saja, maka sistem itu akan aktif hanya ketika tombol itu ditekan. Jadi tombolnya nggak bisa kita lepas seperti yang sudah dijelaskan oleh asisten saat itu, dijelaskan oleh Uji. Maka bagaimana sih caranya untuk mengatasi itu? Maka di sini kita tambahkan normally close sehingga ketika tombol dilepas, sistemnya masih aktif nih. Nah, itu dibuktikan dari simulasi yang telah dilakukan di sini. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi timer seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh asisten dan juga oleh dosen sendiri, bahwasannya di dalam penugasan ini kita harus menggunakan dua fungsi nih yang sebelumnya kita pelajari di perkuliahan kita, yaitu fungsi timer dan juga fungsi counter. Yang pertama di sini ada fungsi timernya. Jadi di sini pertama kita masukkan normally open, yaitu sistem aktif. Apa sih gunanya? Yaitu untuk membaca bahwasanya ketika sistem ini aktif, maka si timernya itu mulai berjalan. Nah, ketika si sistemnya aktif, maka set si fungsi timer di sini berjalan. Di sini timernya kita set 30 detik, maksudnya 3 detik. Jadi intinya ketika si sistem mulai aktif, si mesin dispensernya aktif, maka kita punya waktu 3 detik untuk waktu pengisian air. Di sini bahwasannya sistemnya berjalan itu digambarkan oleh simulasi dari CX Simulator sendiri. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada rang solenoid. Rang solenoid berfungsi untuk mengontrol buka tutup katup air pada dispenser secara otomatis. Saat solenoid on, katup terbuka, air mengalir. Saat solenoid off, katup tertutup, air berhenti. Oke, selanjutnya rung counter, yaitu rung counter digunakan untuk menghitung jumlah proses pengisian air yang terjadi pada dispenser. Setiap satu kali pengisian selesai, counter akan bertambah satu. Sistem hanya mengizinkan maksimal 10 kali pengisian. Reset berfungsi untuk mengembalikan nilai counter ke nol, mengizinkan sistem dipakai kembali dari awal. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.